Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Damaris Niti, NIM 1734030024, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang krisis media sosial dan masyarakat informasi di era krisis kapitalis. Poin yang pertama, saya akan menjelaskan tentang krisis. Krisis adalah setiap peristiwa yang terjadi mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Krisis ekonomi mengacu pada perubahan drastis perekonomian. Perubahan ekonomi yang terjadi secara cepat tersebut mengarah pada lemahnya nilai tukar uang dan harga-harga kebutuhan pokok semakin tinggi. Yang kedua, krisis dan media. Krisis dan media. Pengertian media adalah media sosial adalah sebuah media yang berbasis kecanggihan teknologi seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Yang ketiga, kaitannya dengan krisis dan media. Krisis berdampak pada media karena laporan media tentang krisis baik secara kritis atau menyimpang. Krisis menjelaskan utama yang diakomodasikan melalui media kepada populasi yang mengingat logika media massa kapitalis itu sendiri didorong oleh kepentingan modal, kepentingan untuk mencari modal. Mereka cenderung tidak memberikan suara terbanyak dengan melalui penjelasan krisis kapitalis. Yang ketiga, krisis kapitalisme. Krisis kapitalisme kita tahu bahwa sekarang lebih dahsyat dibandingkan krisis pada tahun 1930. Krisis ini terjadi hanya semata krisis finansial. Dalam beberapa tahun terakhir, kapitalisme telah mencapai tingkat sentralisasi kapital yang tidak bisa dibandingkan di era sebelumnya. Menurut Karl Marx, tidak hanya mengetahui bahwa perekonomian yang besar didasarkan pada kredit rawan krisis mungkin diakibatkan oleh krisis keuangan yang memiliki penyebab sebenarnya. Menurut Karl Marx, menggambarkan sejumlah antagonisme yang membentuk ekonomi kapitalisme. Yang pertama, hubungan kelas antagonis. Hubungan kelas antagonis adalah menghasilkan antagonisme antara akumulasi kekayaan dan kemiskinan relatif. Marx dan Engels mengatakan bahwa sejarah sebagai perjuangan kelas. Antagonisme yang kedua, antagonisme antara produsen dan alat produksi. Antagonisme antara produsen dan alat produksi adalah
Antagonisme yang menghasilkan degradasi manusia di tingkat lampiran usia krisis usia mesin atau usia mesin menurut Karl Marx pada tahun 1867. Marx berpendapat bahwa sangat baik produksi kapital sejauh ini bukan tentang tenaga kerja, tetapi proses valorisasi modal yang harus dijumlahkan. Yang ketiga, antagonisme antara kebutuhan dan kerja surplus. Antagonisme antara kebutuhan dan kerja surplus adalah kebutuhan yang terkait dengan satu antara produsen dan sarana produksi. Sejumlah tenaga kerja tentu dibutuhkan di setiap masyarakat untuk reproduksi. Masyarakat membantu kapital itu sendiri adalah kontradiksi di dalamnya, sementara ia terus mencoba untuk menanggung waktu kerja yang diperlukan. Poin yang keempat, penjelasan krisis kapitalis. Menurut Karl Marx, penjelasan krisis tentang hasil kombinasi antagonis kelas dan overakumulasi modal. Menurut John Bellamy, Foster berpendapat bahwa ekonomi terjadinya perlambatan mendahului krisis keuangan. Menurutnya, untuk itu kita perlu menganalisis mereka. Akumulasi modal yang berlebihan sehingga mengakibatkan stagnan menghitung tingkat pertumbuhan modal. Penjelasan krisis kapitalis berkaitan dengan bangkitnya neoliberalisme mengakibatkan stagnisasi relatif dan kerugian upah, sedangkan keuntungan semakin meningkat dengan pesat. Neoliberalisme karena dia adalah pejuang kelas proyek atau kelas penguasa yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dan menurunkan upah dengan bantuan strategi seperti deregulasi, undang-undang, dan ketenaga kerjaan. Berikut media sosial. Media sosial adalah sebuah media yang berbasis kecanggihan teknologi yang diklarifikasi dari berbagai bentuk seperti YouTube, Twitter, Facebook, majalah, Instagram, Yang ketiga, masyarakat informasi di era krisis kapitalisme. Masyarakat informasi itu kita tahu sendiri bahwa masyarakat adalah sekelompok orang atau individu yang memiliki hubungan interaksi yang kuat dan tinggal di satu daerah yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Sedangkan informasi adalah pesan yang disampaikan. Informasi adalah pengumuman atau pesan atau pengumuman yang disampaikan oleh orang lain. Sedangkan masyarakat informasi itu adalah sebuah konsep luas yang mulai digunakan sejak tahun 1970-an
untuk merujuk pada berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang terkait dengan meningkatnya dampak dan peran teknologi informasi. Sedangkan demikian video saya. Terima kasih.